Hei, tidak ada yang bisa untuk meredakan mabukku. Aku benar-benar sekarat. Mayor Joni, perwira logistik Kodam Jaya, berteriak sambil bersandar lemas di sofa ruang karaoke. Botol whisky mahal berserakan di lantai, dan meja penuh dengan remah-remah makanan ringan dan es yang tumpah. Seorang pelayan wanita dengan riasan tebal menyerahkan handuk dingin dengan ekspresi canggung, tetapi Mayor Joni dengan kasar menepis tangannya. Sial, singkirkan, siapa yang minta handuk dingin? Tidak ada sup? Sup. Gelas whisky di tangannya melesat di udara, membentur dinding, dan pecah berkeping-keping. Pecahan kaca berhamburan ke segala arah. Para pelayan wanita menjerit dan mundur, tetapi Mayor Joni hanya menyeringai licik. Di tempat hiburan mewah Jakarta Timur, di sudut yang tersembunyi, dia adalah raja. Perwira logistik Kodam Jaya. Dari luar, dia hanya terlihat seperti perwira menengah yang bertanggung jawab atas urusan operasional, tetapi skala anggaran yang dia kelola dan logistik militer yang dia selundupkan sangat luar biasa. Suap yang diberikan para direktur perusahaan pemasok kepadanya seperti mata air yang tidak pernah kering, bahkan jika dia menghabiskannya dengan berfoya-foya seperti malam ini. Tagihannya biarkan saja dulu. Besok Direktur Budi akan datang dan mengurusnya. Mayor Joni bangkit dengan tubuh terhuyung-huyung. Penglihatannya kabur seolah tenggelam di dalam air. Kakinya tersandung dan dia hampir terjatuh, tetapi dia berhasil menjaga keseimbangan dengan keras kepala. Tuan, perlu saya panggilkan taksi online? Kondisi Anda sangat tidak baik. Manajer mendekat dengan hati-hati bertanya. Tetapi yang dia dapatkan hanyalah cacian dan tawa sinis dari Mayor Joni. Apa? Taksi online? Hei, brengsek, kau tahu siapa aku? Plat nomor mobilku, bahkan dihindari polisi. Beraninya, kau menasihatiku. Dia mengeluarkan kunci mobil dari sakunya dan menggoyangkannya di depan wajah manajer. Suara logam tajam menusuk ruangan. Mayor Joni mengangkat bahu dan menggebrak pintu. Pukul 3 dini hari, pusat kota Jakarta sunyi senyap seperti mati. Udara pagi yang dingin menusuk jauh ke dalam paru-parunya, tetapi tidak cukup untuk mendinginkan panas alkohol yang mengalir di pembuluh darahnya. Dia memasukkan tubuhnya ke dalam sedan mewah hitam dan menekan tombol start. Suara mesin yang berat menggema di parkiran bawah tanah seperti lolongan binatang buas. Dia tidak pernah berpikir untuk memakai sabuk pengaman. Dia memindahkan gigi dan menginjak pedal gas. Mobil melesat ke jalan raya dengan suara menderu. Jalanan kosong. Mayor Joni menambah kecepatan, seolah dia adalah pilot pesawat tempur yang melaju di landasan pacu. Jarum speedometer melewati 100 km/jam. Lampu jalan meninggalkan jejak panjang yang memudar, melesat ke belakang. Rasa mabuk semakin melumpuhkan indera realitasnya, digantikan oleh perasaan kebebasan yang aneh. Hahaha, ya, begini ini baru namanya hidup. Orang-orang penakut tidak akan pernah tahu rasanya. Saat dia membuka jendela dan berteriak di tengah angin malam, tepat saat itu, di sebuah persimpangan sepi di pinggir Jakarta, lampu lalu lintas merah menyala, tetapi Mayor Joni hanya melihat jalan yang kosong. Dia menginjak pedal gas lebih dalam, alih-alih rem, kuak, suara benturan yang tumpul dan mengerikan merobek keheningan pagi. Bagian depan mobil oleng hebat, dan sesuatu yang hitam membentur kaca depan, lalu terpental. Dia secara naluriah menginjak rem mendadak. Ban mencicit di aspal, dan mobil berhenti miring di tengah jalan. Keheningan. Dan napas terengah-engah. Mayor Joni gemetar memegang kemudi. Rasanya mabuknya langsung hilang. Jantungnya berdebar kencang seolah akan menembus dadanya. Dia perlahan menoleh dan melihat spion. Di bawah lampu jalan dan beberapa meter dari penyeberangan zebra, seseorang tergeletak. Terlihat samar cairan merah menyebar di aspal hitam. Itu adalah manusia, seseorang yang tidak bergerak sedikit pun. Makian keluar seperti erangan. Pikirannya kosong sesaat, lalu perhitungan rumit melintas dengan cepat. Jika saya turun sekarang, saya akan ditangkap sebagai pelaku tabrak lari dalam keadaan mabuk. Saya seorang prajurit. Saya pasti akan dicopot dari jabatan dan akan dihukum penjara militer. Fantasi tentang tumpukan uang dan kekuasaan yang telah saya kumpulkan runtuh seperti istana pasir di depan matanya. Tidak ada orang. Ya, jam segini, bahkan seekor semut pun tidak ada. Dia menggigit bibirnya erat-erat hingga berdarah. Dia mencengkeram kesadarannya dengan rasa sakit. Daripada membuka pintu mobil dan memeriksa korban, dia memindahkan gigi lagi.
Harus lari untuk selamat. Brum, mesin meraung lagi. Mayor Johnny tidak menoleh ke belakang dan menginjak gas hingga mentok. Mobil itu melesat ke dalam kegelapan, meninggalkan korban tergeletak di jalan yang dingin. Itu adalah tindakan melarikan diri yang jelas-jelas sama dengan pembunuhan. Sepanjang perjalanan kembali ke markas, dia sesekali melirik spion. Tidak ada mobil polisi yang mengikuti. Saat melewati pos jaga, dia mengangkat tangan asal-asalan kepada prajurit jaga, lalu lewat dengan santai. Mobilnya langsung menuju area terbuka terpencil di belakang bagian transportasi, tempat truk-truk tua menunggu untuk dibuang. Mayor Johnny turun dari mobil dan menyinari bagian depan kendaraan dengan lampu ponsel pintarnya. Bumpernya penyok dan masuk ke dalam, lampu depan samping penumpang hancur berkeping-keping. Ada noda, entah darah atau lumpur, di kap mesin. Sialan. Bagaimana saya menyembunyikan ini? Dia memegangi kepalanya. Ketika hari terang, seseorang pasti akan melihat mobil ini. Saya tidak bisa menghindari mata pengemudi atau petugas perawatan. Mobil ini harus diperbaiki. Dan itu harus dilakukan secara rahasia, tanpa meninggalkan jejak. Saat itu, wajah seseorang terlintas di benaknya. Orang yang jujur seperti beruang, melakukan apapun yang diperintahkan tanpa banyak bicara, dan sangat setia hingga terlihat bodoh. Dan yang terpenting, seorang kepala keluarga yang lemah, dan sangat mendambakan promosi. Sersan Kepala Bayu, dari bagian transportasi. Sudut bibir Mayor Johnny menyeringai licik. Ya, Sersan Bayu, kau ada. Ya, pukul 4 pagi. Ruang jaga bagian transportasi Kodam Jaya. Sersan Kepala Bayu mengucek matanya yang mengantuk sambil merapikan jurnal operasi kendaraan. Sudah 10 tahun dia bertugas sebagai petugas transportasi. Dia dikenal sebagai prajurit teladan di unit. Seragam militernya yang berminyak selalu disetrika rapi, dan kendaraan yang dia kelola selalu dalam kondisi prima. Namun, ada dinding yang tidak bisa dia tembus hanya dengan kesetiaan seperti itu. Setiap kali mengikuti seleksi promosi ke jabatan permanen, dia selalu gagal, dan dia selalu hidup dalam kegelisahan. Untuk istri dan putrinya yang berusia 5 tahun, dia harus berhasil dalam seleksi kali ini. Sersan Kepala Bayu mengelus foto keluarga di atas meja, menghela napas. Jing, jing. Ponselnya bergetar, memecah keheningan. Mata Sersan Kepala Bayu membesar saat melihat nama penelepon. Mayor Johnny, perwira logistik Kodam. Jam segini, ada apa ya perwira logistik? Firasat buruk mengalir di punggungnya. Dia mengambil posisi siap dan menerima telepon. Hormat, Sersan Kepala Bayu, bagian transportasi. Sersan Bayu, kau tidur. Suara yang terdengar dari seberang telepon anehnya lengket dan cadel. Bau alkohol seolah menembus telepon. Tidak, Mayor. Saya sedang bertugas jaga. Ada apa? Cepat datang ke tempat mobilku sekarang juga. Di belakang bagian transportasi, dekat tempat rongsokan mobil. Jangan membangunkan anak buah, kau sendiri yang datang. Mengerti? Tempat rongsokan mobil, Mayor. Baik, saya segera ke sana. Aura tajam dalam suara Mayor Johnny membuat Sersan Kepala Bayu buru-buru mengambil baretnya. Pagi-pagi di tempat rongsokan mobil terasa sepi. Di antara truk-truk berkarat, terlihat samar cahaya rokok. Mayor Johnny bersandar di mobilnya, menghisap rokok. Ketika dia mendekat, bau alkohol yang menyengat menusuk hidungnya. Sersan Kepala Bayu secara naluriah mengalihkan pandangannya ke mobil Mayor Johnny, lalu terkesiap. Lampu depan pecah, bumper penyok. Itu bukan bekas tabrakan biasa. Mayor, kenapa mobilnya begini? Apa Anda terluka? Sersan Bayu. Mayor Johnny melemparkan puntung rokoknya ke tanah dan menginjaknya dengan sepatu militer. Lalu dia perlahan mendekati Sersan Kepala Bayu. Di kegelapan, matanya yang berkilau seperti ular yang mengincar mangsa. Dia meletakkan tangannya di bahu Sersan Kepala Bayu. Tekanan yang berat terasa. Kau percaya padaku? Siap, tentu saja Mayor. Kau akan ikut seleksi promosi ke jabatan permanen, kan? Kau tahu kan saya berteman baik dengan kepala asisten personalia? Sersan Kepala Bayu terkejut mendengar cerita yang tiba-tiba itu. Tetapi Mayor Johnny tidak menunggu jawaban dan melanjutkan perkataannya. Mobil ini, kau yang mengemudikannya, kan?
Sersan Kepala Bayu meragukan telinganya. Apa maksud Anda, Mayor? Saya tidak pernah keluar dari markas hari ini karena bertugas. Dengarkan baik-baik. Mayor Joni mencengkeram kerah Sersan Kepala Bayu dan menariknya mendekat. Bau alkohol dan aura membunuh menyeruak bersamaan. Saya keluar kota dan pulang, ada seekor kijang yang tiba-tiba melompat dan saya tabrak. Sial sekali, hal seperti itu bisa terjadi. Tapi saya baru minum sedikit. Bukan masalah besar, tapi kalau polisi militer ikut campur, pasti akan ribut. Seperti yang kau tahu, saya sedang menangani proyek penting sekarang. Mayor, ini tidak bisa. Dari kondisi mobil, ini bukan kecelakaan biasa. Jika terjadi insiden yang melibatkan orang. Hei, brengsek, Mayor Joni menampar keras kepala Sersan Kepala Bayu yang memakai helm. Dengan suara buaka, kepala Sersan Kepala Bayu berputar. Saya tidak menabrak orang. Hanya menabrak binatang. Kau pikir perkataanku tidak masuk akal? Kau pikir saya akan berbohong kepada bintara rendahan sepertimu? Mayor Joni mendorong Sersan Kepala Bayu dengan kasar, membenturkannya ke pintu truk tua yang sudah dibuang. Suara brak menggema di area terbuka. Pilihlah, kau mau menulis laporan bahwa kau menabrak kijang saat menjalankan tugas, lalu memperbaikinya secara diam-diam di bengkel yang saya tunjuk, atau... Mayor Joni mengetuk-ngetuk lencana nama Sersan Kepala Bayu dengan jarinya. Mulai besok, aku akan membuat karier militermu menjadi neraka. Jika aku mau, memfitnahmu dengan tuduhan penggelapan dan membuatmu diberhentikan tidak dengan hormat itu mudah. Kau ingin membuat istri dan anakmu terlantar di jalanan, keluarga. Kata itu menusuk hati Sersan Kepala Bayu, matanya memerah karena frustrasi. Tapi pria di depannya adalah iblis. Iblis yang memakai cincin kekuasaan absolut bernama pangkat. Hukuman yang akan dia terima jika membangkang tergambar jelas. Tinju Sersan Kepala Bayu gemetar. Apa benar hanya menabrak binatang? Tidak ada orang yang terluka. Suara Sersan Kepala Bayu terdengar kecil. Mayor Joni baru tersenyum licik, seolah puas, lalu merapikan kerah baju Sersan Kepala Bayu yang kusut. Kau pikir aku akan berbohong kepadamu jika aku menabrak orang? Jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya. Kau tinggal lakukan saja apa yang kuperintahkan. Jika kau mengurus masalah ini dengan baik, saya menjamin promosimu ke jabatan permanen. Saya jamin dengan seragam militer saya. Itu bohong. Tapi Sersan Kepala Bayu harus mempercayai kebohongan itu. Tidak, dia harus berpura-pura percaya. Dia menggigit bibirnya hingga berdarah, mengucapkan kata-kata tunduk yang memalukan. Siap, saya akan lakukan sesuai perintah, Mayor. Mayor Joni terkekeh, mengeluarkan kunci mobil dari sakunya dan menyerahkannya ke tangan Sersan Kepala Bayu. Sentuhan logam dingin terasa seperti borgol. Memang Sersan Bayu. Kesetiaanmu luar biasa. Segera buat laporan insiden seperti yang saya katakan dan letakkan di meja saya. Kau tahu isinya, kan? Tabrakan dengan struktur jalan saat menghindari hewan liar. Mayor Joni bersiul dan menghilang dalam kegelapan. Sersan Kepala Bayu, yang ditinggalkan sendirian, terduduk di depan mobil yang rusak. Dia menutupi mulutnya untuk menahan tangis yang meluap, tetapi bahunya terus bergetar. Keesokan paginya, markas Kodam Jaya. Sinar matahari pagi masuk melalui jendela ruang dinas Pangdam, tetapi ekspresi Letjen Maya, Pangdam Kodam Jaya, dingin seperti gletser. Dia adalah sosok yang legendaris di Angkatan Darat Indonesia, mantan agen anti-teror Kopassus 81 Gultor yang legendaris, dan Pangdam wanita pertama. Matanya tajam seperti elang, dan dia dikenal karena kegigihannya yang tidak pernah melepaskan mangsanya begitu dia membidik. Di tangannya, dia memegang laporan insiden harian dari polisi militer. Insiden, kerusakan kendaraan militer. Pukul 03.40. Pengemudi, Sersan Kepala Bayu, bagian transportasi. Insiden, tabrakan dengan struktur jalan saat menghindari hewan liar. Alis Maya berkedut. Dalam ingatannya, Sersan Kepala Bayu adalah petugas transportasi veteran yang paling menjunjung tinggi prinsip. Dia, seorang diri, mengalami kecelakaan di luar markas pada dini hari. Foto kerusakan kendaraan yang dilampirkan dalam laporan itu membangkitkan pengalaman lapangan lamanya. Ini bukan karena menggaruk dinding.
Ini bekas tabrakan kuat dari depan, sudut kerusakan bumper, arah pecahan lampu depan. Semuanya bertentangan dengan isi laporan. Maya secara naluriah menyadari. Ada sesuatu yang mengerikan tersembunyi di balik laporan ini. Dia mengangkat gagang telepon intercom. Suaranya rendah, tetapi tekanan di dalamnya menguasai ruangan. Kepala staf, panggil komandan polisi militer. Dan suruh asisten pengawas masuk juga. Mata Maya bersinar dingin saat meletakkan telepon. Beraninya bermain-main di unit saya. Jika ada bagian yang busuk, harus dibersihkan. Badai baru saja dimulai. Pukul 10 pagi. Udara di ruang dinas Pangdam Jaya terasa mencekik. Legend Maya duduk dalam-dalam di kursi kulit, bergantian menatap dua foto di atas meja. Satu adalah foto kerusakan mobil yang diajukan Sersan Kepala Bayu, dan yang lainnya adalah foto dinding jalan di luar markas yang diklaim sebagai lokasi kecelakaan yang dibawa Komandan Polisi Militer. Komandan Polisi Militer. Panggilan rendah Maya membuat Komandan Polisi Militer berseragam dinas menelan ludah dan mengambil posisi siap. Siap, Ibu Pangdam. Kau pikir foto ini terlihat alami? Dia mengetuk-ngetuk foto bumper mobil dengan jarinya yang panjang dan ramping. Suara ketukan yang teratur menggema seperti detak jantung. Untuk sekadar menggaruk dinding, titik tumbukan terlalu dalam. Ini bukan karena tergores, melainkan bekas tabrakan langsung dengan sesuatu. Dan lihat arah pecahan lampu depan ini. Jika membentur dinding, pecahan seharusnya jatuh ke dalam atau langsung di bawah mobil. Tapi pecahan di foto ini menyebar keluar. Seolah-olah bertabrakan saat melaju. Keringat dingin mengalir di punggung Komandan Polisi Militer. Mata tajamnya, yang telah melewati tak terhitung investigasi lapangan di lokasi operasi anti-teror saat di Kopassus Sat 81 Gultor, lebih tajam daripada tim forensik. Itu karena pandangan terbatas di malam hari, saat mengerem mendadak. Cukup dengan alasan. Asisten pengawas. Siap, Ibu Pangdam. Asisten pengawas yang berdiri di samping menjawab dengan ekspresi tegang. Semua catatan operasi kendaraan Sersan Kepala Bayu selama 3 bulan terakhir, serta jurnal tugas jaga dan catatan keluar masuk pos jaga kemarin. Bawakan semua, dan panggil Sersan Bayu ke ruanganku sekarang juga. Mengerti? Siap. Setelah para staf mundur dan Maya sendirian di ruang dinas, dia berdiri dan mendekati jendela. Pemandangan kota Jakarta terlihat jelas. Di suatu tempat di kota yang terlihat damai itu, seseorang mungkin sedang menderita, pikiran itu membuat sudut hatinya dingin. Dia secara naluriah menyadari. Ini bukan sekadar insiden pelanggaran disiplin militer. Seseorang sedang membangun dinding kebohongan besar untuk menutupi kebenaran. Tok, tok, masuk. Pintu terbuka dan Sersan Kepala Bayu masuk. Wajahnya, yang mengenakan helm di samping, tampak menua 10 tahun hanya dalam sehari. Matanya cekung dan bibirnya kering. Hormat. Sersan Kepala Bayu, saya datang atas panggilan Ibu Pangdam. Maya perlahan mendekatinya. Setiap kali langkah sepatu militernya berbunyi tok-tok, bahu Sersan Kepala Bayu tersentak. Sersan Bayu, duduklah. Dia menunjuk sofa. Sersan Kepala Bayu duduk dengan canggung di ujung sofa. Maya duduk di seberangnya, menatap lurus matanya. Kau bilang sudah 10 tahun di militer, kan? Kau juga menerima 2 penghargaan karena mengemudi tanpa insiden? Siap, benar, Ibu Pangdam. Kalau begitu, seorang veteran mengalami kecelakaan tunggal di jalan dekat markas yang sudah dikenalnya pada dini hari saat menghindari kijang lalu menabrak dinding. Dan dia tidak langsung melaporkannya ke polisi militer, melainkan menunggu sampai pagi untuk melaporkan. Apa kau pikir ini masuk akal? Sersan Kepala Bayu menatap lantai, bungkam. Kedua tangannya yang mengepal di atas paha putih pucat karena dia menggenggamnya begitu erat. Siapa itu? Suara Maya menusuk hati Sersan Kepala Bayu seperti belati. Saya bertanya siapa orang yang bersembunyi di belakangmu dan mengendalikanmu. Mata Sersan Kepala Bayu bergetar hebat. Ancaman Mayor Joni berputar di telinganya. Jangan membuat istri dan anakmu terlantar di jalanan. Ah, bukan. Saya yang mengemudi, ini semua salah saya. Hukum saya. Sersan Kepala Bayu mengeluarkan pengakuan palsu dengan suara gemetar. Maya melihat pemandangan itu dan yakin. Ini bukan sekadar penutupan.
Ini adalah manipulasi yang jelas akibat paksaan dan ancaman. Dia berdiri dan meletakkan tangannya di bahu Sersan Kepala Bayu. Sersan Kepala Bayu. Seragam militer dipakai untuk kehormatan, bukan untuk menjadi tameng bagi dosa orang lain. Apa yang sekarang kau lindungi, dirimu sendiri, atau hati nuranimu sebagai rekan seperjuangan? Setetes air mata Sersan Kepala Bayu menetes, membasahi celana seragamnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menundukkan kepala. Maya tidak menginterogasinya lebih lanjut. Jawaban sudah didapat. Pergilah. Setelah Sersan Kepala Bayu pergi dengan langkah terhuyung-huyung, Maya menelepon seseorang. Komandan Batalion Komunikasi dan Informasi, ini saya. Sekarang juga, segera kirimkan 3 agen berpakaian sipil ke ruang dinas saya. Menjaga keamanan adalah prioritas. Dan hubungi Kepala Kepolisian Resort Jakarta Timur untuk menanyakan apakah ada laporan insiden tabrak lari tadi malam. Matanya bersinar seperti predator yang mengincar mangsa. Mayor Joni, mari kita lihat seberapa pandai kau memotong ekormu. Sementara itu, di kantor logistik Kodam Jaya, Mayor Joni menggigit kukunya dengan gelisah sambil mondar-mandir di kantor. Kabar bahwa Pangdam memanggil Sersan Kepala Bayu sudah tersebar luas. Sialan, apa wanita tua licik itu mencium baunya? Dia mengumpat dan menendang meja. Apa Sersan Kepala Bayu sudah bicara? Tidak mungkin. Dia penakut. Selama keluarganya menjadi sandera, dia tidak akan pernah berkhianat. Tapi kegelisahan tidak hilang. Legend Maya adalah lulusan Kopassus Sat 81 Gultor. Jika dia serius menginvestigasi, mungkin sulit untuk bertahan dengan penghilangan bukti biasa. Bukti, ya, bukti itu masalahnya. Ada sesuatu yang terlintas di benak Mayor Joni. Dia telah menyerahkan mobilnya ke bengkel, tetapi ada satu hal yang belum dia urus, yaitu kartu memori dari alat perekam video di dalam mobil, yaitu dashcam. Dia lupa mengeluarkannya karena panik kemarin, dan mengirimkannya ke bengkel bersama mobil. Gila, pasti semua terekam di sana. Di dalamnya pasti ada tidak hanya rekaman saat kecelakaan, tetapi juga kata-kata mabuknya, proses melarikan diri, dan rekaman suaranya yang mengancam Sersan Kepala Bayu. Jika itu sampai ke tangan Legend Maya, dia merinding hanya membayangkannya. Dia mengambil kunci mobil dengan tangan gemetar. Saya harus segera pergi dan menghancurkannya sekarang juga. Mayor Joni tergesa-gesa keluar dari kantor. Namun, dia tidak tahu bahwa dari atap gedung utama Kodam, seorang agen intelijen dengan teropong kinerja tinggi sedang mengawasinya setiap gerak-geriknya. Radio berdesir, mengirimkan sinyal ke ruang dinas Maya. Target sudah bergerak. Berangkat tergesa-gesa ke arah Jakarta. Maya mengangkat radio dan memerintah dengan dingin. Ikuti dia. Jangan sampai kehilangan. Laporkan dengan tepat apa yang dia sentuh. Mobil Mayor Joni melaju liar di jalan. Dia memacu mobilnya ke sebuah bengkel mobil kelas atas yang terletak di pinggir Jakarta. Ini adalah bengkel yang dia kenal baik, semacam kaki tangan yang dia berikan uang sogok untuk memanipulasi biaya perbaikan mobil dinas. Direktur Budi. Mayor Joni berlari ke dalam bengkel. Mobil sedan hitamnya terlihat diangkat di atas lift. Bumper depannya sudah dilepas, dan para mekanik sedang bekerja. Aduh, Mayor, kenapa Anda kemari? Perbaikan sedang berjalan lancar. Perkiraan biayanya sesuai keinginan Anda. Direktur Budi, yang mengenakan pakaian kerja berminyak, membungkuk dan mendekat, tetapi Mayor Joni mendorongnya dan membuka pintu mobil. Tidak peduli perkiraan biaya atau apapun, saya datang karena ada barang yang saya tinggalkan di mobil. Dia mendorong dirinya ke kursi pengemudi dan memeriksa alat perekam video yang terpasang di belakang spion. Tidak ada. Slot yang seharusnya berisi kartu memori kosong. Wajah Mayor Joni pucat pasi. Hei, Direktur Budi, kemana ini pergi? Kemana chip yang terpasang di sini? Dia berteriak histeris. Direktur Budi mengedipkan mata, seolah tidak mengerti. Ya. Itu. Tadi pagi ada bawahan Mayor datang dan mengambilnya. Apa? Bawahan? Ya. Seorang sersan mayor bertubuh tinggi besar datang dan mengatakan itu dibutuhkan untuk penyelidikan kecelakaan atas perintah Ibu Pangdam.
Saya kira Mayor sudah tahu. Mayor Joni hampir terjatuh karena kakinya lemas. Rasanya langit runtuh. Itu Maya. Dia selangkah lebih cepat. Tidak. Dia sudah tahu segalanya dan memasang jebakan. Ini tidak mungkin. Pada saat yang sama, di ruang dinas Pangdam Jaya. Di dalam ruangan dengan tirai tertutup rapat, sebuah video diputar di layar besar. Itu adalah rekaman yang berhasil dipulihkan dari kartu memori yang diamankan agen komunikasi dan informasi dari bengkel. Selain Legend Maya, Komandan Polisi Militer, Asisten Pengawas, dan Kepala Bagian Hukum, semuanya menahan napas, menatap layar. Tanggal dan waktu di layar menunjukkan pukul 03.45 dini hari kemarin. Dengan suara keras, mobil bergetar, lalu terlihat jelas adegan seseorang membentur kaca depan dan terpental. Berhenti. Atas perintah Maya. Video berhenti. Sosok korban yang tergeletak di jalan terlihat jelas. Putar lagi. Ketika video diputar lagi, suara Mayor Joni terdengar dari dalam mobil. Ah, tidak. Ini masa seleksi promosi. Tidak ada yang melihat. Ya, tidak ada yang melihat. Suara rasionalisasi diri yang pengecut dan kejam, dan diikuti suara pedal gas yang diinjak. Mobil meninggalkan lokasi dengan kejam, tanpa berusaha menolong orang yang tergeletak. Desahan dan makian bercampur keluar dari mulut para kepala staf yang menyaksikannya. Dasar brengsek itu. Komandan Polisi Militer mengepalkan tinjunya dan gemetar. Namun, video itu belum berakhir. Adegan Mayor Joni kembali ke markas dan mengancam Sersan Kepala Bayu tidak terekam, tetapi rekaman suara terus berlanjut. Kau harus mengurusnya seolah kau yang mengalami kecelakaan saat mengemudi. Kau mau gagal promosi. Aku akan melakukan apa saja untuk membuatmu dicopot dari jabatan. Ancaman seperti bisikan iblis memenuhi ruang dinas. Maya memejamkan mata. Kemarahan meluap seperti lava panas, tetapi dia berusaha menjaga akal sehatnya tetap dingin. Ini bukan sekadar kejahatan. Ini adalah tindakan pengkhianatan yang memanfaatkan pangkat dan kekuasaan yang diberikan negara, menginjak-injak bawahan yang tidak bersalah dan mengabaikan nyawa rakyat. Cukup. Maya membuka mata. Terlihat nyala api biru berkedip di matanya. Komandan Polisi Militer. Siap, Ibu Pangdam. Segera tangkap Mayor Joni. Tuduhannya adalah tabrak lari dan penganiayaan berat berdasarkan Undang-Undang Kejahatan Khusus, penipuan, penyalahgunaan wewenang, dan dia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada mencibir. Pelanggaran kode etik militer. Ajukan surat perintah penahanan atas namaku. Sekarang juga. Siap, Komandan Polisi Militer memberi hormat dan berlari keluar seperti angin. Maya melihat sekeliling para kepala staf yang tersisa. Kepala Bagian Hukum, dokumentasikan ini dengan sempurna agar video ini dapat diterima sebagai bukti. Kepala Asisten Pengawas, selidiki semua logistik militer yang telah digelapkan Mayor Joni, sampai recehan terakhir. Kali ini, saya akan mencabutnya sampai ke akar-akarnya. Saat itu, kepala staf masuk tergesa-gesa tanpa mengetuk. Ibu Pangdam, ada telepon dari Rumah Sakit Jakarta. Korban tabrak lari sudah sadar, tapi kondisinya kritis dan butuh operasi segera. Tetapi mereka tidak bisa mendapatkan persetujuan operasi karena tidak ada keluarga. Maya langsung berdiri. Siapkan mobil, aku akan ke sana. Siap, Ibu Pangdam sendiri yang akan pergi. Itu kecelakaan yang disebabkan oleh bawahan saya. Itu tanggung jawab saya. Saya harus pergi dan menyelamatkannya. Dia mengambil topi dinasnya dan berjalan cepat keluar. Jaketnya yang berkibar di belakangnya seperti bendera seorang jenderal yang menuju medan perang. Unit gawat darurat sebuah rumah sakit umum di Jakarta. Di sana, sebuah jeep militer dengan plat nomor berdua bintang berhenti di tengah bau darah dan disinfektan yang menyengat. Ketika Maya turun, staf rumah sakit terkejut dan berlari. Di mana pasiennya? Ah, dia ada di ruang observasi. Tapi identitasnya belum terverifikasi. Saya jamin, segera mulai operasinya. Saya akan membayar semua biayanya. Jika operasi tertunda dan pasien kenapa-kenapa, rumah sakit ini juga tidak akan aman. Dengan seruannya yang tegas, staf medis mulai bergerak sibuk. Setelah memastikan lampu ruang operasi menyala, Maya terduduk di kursi koridor. Dia mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menelepon Sersan Kepala Bayu. Bahkan sebelum telepon berdering beberapa kali, Sersan Kepala Bayu mengangkat telepon.
Ibu Pangdam, Sersan Kepala Bayu. Ini saya. Korban bisa diselamatkan. Sekarang sudah masuk ruang operasi. Suara isak tangis terdengar dari seberang telepon. Dan sekarang kau boleh meletakkan bebanmu. Mayor Joni sudah ditangkap. Ibu Pangdam, terima kasih. Terima kasih banyak. Tangisan Sersan Kepala Bayu terus-menerus terdengar. Maya diam saja, memegang telepon di telinganya. Namun, ekspresinya masih belum rileks. Ini baru permulaan. Mayor Joni, saya akan membuatmu membayar harga kejahatanmu dengan pahit di pengadilan. Dia mengepalkan tinjunya. Suara sirene polisi militer yang menuju kantor hukum Kodam terdengar dari kejauhan. Waktu penghakiman keadilan sedang menunggunya. Suara sirene polisi militer merobek keheningan markas Kodam Jaya. Mayor Joni tergesa-gesa mengemasi tas dokumennya di kantornya. Tangannya gemetar, dokumen-dokumen berserakan di lantai. Buku catatan penting, buku catatan rekening bank atas nama samaran, dan tumpukan uang tunai. Setidaknya ini harus dia bawa. Sialan. Apa yang terjadi? Apa Sersan Kepala Bayu sudah bicara? Atau wanita itu sudah tahu? Keringat dingin mengalir di dahinya seperti hujan. Dia menyaksikan mobil polisi militer memblokade pintu depan gedung utama dari jendela kantornya. Tikus yang terjebak dalam perangkap. Pintu belakang. Ya, jika saya keluar melalui pintu samping dekat kantin, saya bisa keluar tanpa melewati pos jaga. Mayor Joni mencengkeram tasnya dan berlari keluar dari kantor tanpa memakai seragam militer atasannya dengan benar. Para prajurit yang berpapasan dengannya di koridor menatapnya dengan heran, tetapi dia tidak punya waktu untuk peduli. Dia menuruni tangga darurat ke bawah tanah dan berlari dalam kegelapan menuju jalan belakang kantin. Napasnya tersengal-sengal. Lubang pagar yang ditutupi kawat berduri. Tempat para prajurit biasanya diam-diam merokok atau memesan makanan ringan. Mayor Joni, melupakan harga dirinya, merangkak di tanah lumpur, mencoba melewati lubang pagar. Brak! Saat itu, sepatu militer seseorang menghalangi lubang pagar. Mayor Joni mengangkat kepalanya. Cahaya sorot yang menyilaukan menyinari. Dia menyipitkan mata, melihat ke depan, dan menemukan para polisi militer bersenjata mengepungnya dalam bentuk setengah lingkaran. Dan di tengah-tengah mereka, ada seseorang dengan tatapan mata dingin yang menatapnya. Itu adalah Pangdam Maya. Mau kemana, Mayor Joni? Jam dinas belum selesai. Suara Maya rendah, tetapi dingin hingga membuat udara di sekitarnya membeku. Mayor Joni bangkit dengan canggung. Kakinya lemas dan dia ingin terjatuh, tetapi harga diri terakhirnya membuatnya bertahan. Ibu Pangdam, apa maksud Anda? Saya sekarang karena tugas mendesak. Apa? Tugas Anda melarikan diri dan menghilangkan bukti tabrak lari? Maya memberi isyarat, dan komandan polisi militer mendekat, memborgol pergelangan tangan Mayor Joni. Sentuhan logam dingin mencekik pergelangan tangannya. Lepaskan saya. Anda tahu siapa saya? Komandan polisi militer, kau brengsek. Jika saya dicopot dari jabatan, saya tidak akan diam saja. Mayor Joni meronta, berteriak histeris. Maya terkekeh, seolah menganggapnya konyol. Kau yang akan dicopot, dan itu akan sangat memalukan. Dan Satpom, bawa dia. Dan amankan tas itu sebagai barang bukti. Para polisi militer mencengkeram kedua lengan Mayor Joni dan menyeretnya pergi. Jeritan histerisnya yang diseret di tanah menggema di langit malam markas. Maya membuka tas dokumen Mayor Joni yang jatuh di tanah. Yang tumpah keluar adalah tumpukan uang tunai kusut dan buku catatan ganda. Puncak gunung es, ya. Dia menoleh ke asisten pengawas. Segera mulai penggeledahan kantor logistik. Jangan tinggalkan debu sedikit pun, geledah semuanya. Temukan semua rincian penggelapan biaya bahan makanan dan pakaian prajurit, sampai recehan terakhir. Siap. Malam itu, kantor logistik Kodam Jaya digeledah habis-habisan. Tim audit, atas perintah Maya, membuka semua komputer dan berangkas rahasia Mayor Joni. Kebenaran yang terungkap sangat mengerikan. Dia tidak hanya menyelundupkan logistik. Dia menciptakan prajurit hantu yang hanya ada di atas kertas, mengambil gaji dan logistik mereka, memberi makan prajurit dengan bahan makanan kadaluarsa, dan menjual bahan makanan normal ke restoran luar. Di ruang interogasi, Mayor Joni menggebrak meja, membantah tuduhan. Ini fitnah.
video itu palsu. Sekarang teknologi deepfake sudah sangat canggih. Ini konspirasi pihak yang ingin menjatuhkan saya dengan mensintesis wajah saya. Penyidik polisi militer yang duduk di seberangnya mendengus seolah tidak percaya. Mayor, bukan hanya video. Suara yang terekam di dashcam mobil dan hasil pelacakan lokasi ponsel Mayor sangat cocok dengan lokasi kecelakaan. Ditambah lagi, tuduhan penggelapan juga muncul dari buku catatan rahasia yang baru saja kami sita. Diam. Panggil pengacara. Saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun sebelum pengacara saya datang. Mayor Johnny bersikeras tidak mengakui kejahatannya. Dia punya koneksi yang diandalkan. Dia sangat yakin bahwa pengacara-pengacara dari firma hukum besar yang memiliki hubungan dengan keluarganya akan membebaskannya. Maya, yang mengamati dari balik jendela, menunjukkan ekspresi pahit. Membesarkan monster, ya. Monster yang mengira semua akan dimaafkan jika bersembunyi di balik pangkat. Dia membuka pintu ruang interogasi dan masuk. Begitu Mayor Johnny melihat Maya, matanya mendelik. Ibu Pangdam, apakah ini prosedur yang sah? Meskipun saya bawahan Anda, saya punya hak asasi, hak asasi. Maya melemparkan tumpukan dokumen ke depan wajah Mayor Johnny. Kertas-kertas beterbangan di udara mengenai wajah Mayor Johnny. Itu adalah laporan medis korban yang dia dapatkan dari rumah sakit. Luka berat 12 minggu, pendarahan otak, patah tulang multipel. Warga sipil yang kau tabrak dan tinggalkan sekarat, sekarang sedang berjuang antara hidup dan mati. Kau tidak memikirkan hak asasinya. Itu kecelakaan Ibu Pangdam, itu tidak disengaja. Menyebabkan kecelakaan dan melarikan diri itu disengaja. Dan mencoba menyalahkannya kepada bawahan itu adalah kejahatan. Maya meletakkan kedua tangannya di meja, mendekatkan wajahnya ke Mayor Johnny. Matanya bersinar dingin. Di Kopassus Sat 81 Gultor, kau tahu siapa yang paling aku benci? Teroris? Bukan. Pengkhianat yang menggunakan rekan sebagai tameng, dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri sendiri. Kau tidak layak menjadi prajurit. Aku berjanji, kau akan menerima hukuman maksimal di pengadilan militer. Semua uang, kehormatan, pangkat yang kau miliki akan kuhancurkan berkeping-keping. Maya berbalik dan keluar. Dari balik pintu yang tertutup, terdengar jeritan Mayor Johnny. Lihat saja nanti, apa kau pikir aku akan berakhir begitu saja? Aku tidak akan diam saja. Namun, langkah kaki Maya tidak berhenti. Dia masih memiliki tugas yang harus diselesaikan, yaitu melindungi korban lain yang ketakutan, Sersan Kepala Bayu. Mayor Johnny, yang telah ditahan di sel khusus setelah surat perintah penahanan dikeluarkan, mondar-mandir di dalam sel sempit seperti binatang buas. Sulit baginya untuk menerima situasi di mana dia jatuh dari surga ke neraka dalam semalam. Dia mencengkeram jeruji besi dan berteriak, "Hei polisi militer, kapan pengacaraku datang? Suruh aku pakai telepon dong." Polisi militer yang bertugas hanya menatap lurus ke depan. Diam. Mayor Johnny tidak bisa menahan amarahnya, menendang nampan makanannya. Suara Jerin menggema di dalam sel. Saat itu, pintu besi berat terbuka dan seorang pria bersetelan rapi masuk. Itu adalah pengacara Arman, pengacara yang disewa Mayor Johnny. Sebagai mantan pejabat militer, dia adalah ular berbisa di dunia hukum, yang bisa membuat pembunuh sekalipun bebas jika diberi uang. Anda datang, pengacara Arman. Tolong keluarkan saya dari sini. Saya bisa gila jika terus di sini. Pengacara Arman menutup hidungnya dengan sapu tangan, mengerutkan kening. Dia seolah tidak suka bau khas penjara militer. Dia duduk bersila di kursi ruang pertemuan dan melihat dokumen-dokumen. Mayor, situasinya tidak bagus. Pangdam Maya sangat serius. Bukti yang diamankan terlalu jelas. Video, rekaman suara, dan buku catatan penggelapan. Bukankah saya sudah memberimu uang untuk menyelesaikan itu? Lakukan apa saja untuk membalikan ini. Tenang, Mayor. Bukan berarti tidak ada cara. Pengacara Arman memperbaiki kacamatanya dan tersenyum licik. Pertarungan di pengadilan memang pertarungan bukti, tetapi pada akhirnya itu pertarungan orang. Siapa saksi paling krusial? Yaitu Sersan Kepala Bayu. Jika dia menarik kesaksiannya, situasinya akan berbalik. Sersan Kepala Bayu itu sudah berbalik melawanku. Bagaimana bisa? Setiap orang punya kelemahan. Sersan Bayu punya keluarga.
Sepertinya dia juga punya sedikit utang. Bagaimana jika kita menawarkan kompensasi yang layak kepada Sersan Bayu atau sedikit mengkhawatirkan keluarganya? Mata Mayor Joni berbinar. Memang uang itu bagus. Ya, anak gadisnya itu sangat dia sayangi. Jadi kalau kita menyentuhnya, pasti berhasil. Pengacara Arman berdiri. Saya akan menemui Sersan Bayu. Saya akan mencampur bujukan dan ancaman dengan tepat untuk membungkamnya. Pada saat yang sama, di bengkel transportasi, Sersan Kepala Bayu menatap kosong mesin truk. Rasa lega karena namanya dibersihkan hanya sesaat, ketakutan akan kesaksian di pengadilan yang akan datang menimpanya. Mayor Joni memang sudah ditahan, tetapi dia tidak tahu kapan koneksi besar di belakangnya akan menyerangnya. Apakah Anda Sersan Kepala Bayu? Sersan Kepala Bayu mengangkat kepala mendengar suara asing. Berdiri di sana adalah pengacara Arman, mengenakan jas mahal dan rambut berminyak. Siapa Anda? Saya pengacara Mayor Joni. Bisakah kita bicara sebentar? Saya membawa tawaran yang sangat menarik. Pengacara Arman membawa Sersan Kepala Bayu ke area merokok yang terpencil. Dia mengeluarkan amplop tebal dari sakunya dan menyelipkannya ke saku depan Sersan Kepala Bayu. Ini apa? Tanda niat baik. 50 juta. Cukup untuk membayar utang dan biaya sekolah putri Anda, kan, Sersan Bayu? Sersan Kepala Bayu mengeluarkan amplop itu dan melemparkannya ke tanah. Ambil kembali. Saya tidak butuh uang kotor seperti ini. Hahaha, Anda ini keras kepala sekali seperti bambu. Kalau begitu, bagaimana dengan ini? Pengacara Arman mengeluarkan tablet PC dan menunjukkan sebuah foto. Itu adalah pemandangan depan taman kanak-kanak tempat Putri Sersan Kepala Bayu bersekolah. Putri Anda lucu sekali. Ya, namanya Jimin. Kan, jalan pulang sekolahnya terlihat agak berbahaya, apalagi dunia sekarang sangat kejam. Jika ayahnya membuat pilihan yang salah, putrinya bisa terluka, bukan? Mata Sersan Kepala Bayu terbalik. Dia mencengkeram kerah pengacara Arman. Kau brengsek. Jika kau menyentuh putriku, aku akan membunuhmu. Lepaskan. Anda mau menambah tuduhan pemukulan? Pikirkan baik-baik. Di pengadilan, Anda hanya perlu mengatakan, Mayor Joni tidak pernah menyuruh saya. Saya berbohong secara sukarela, karena kesetiaan. Hanya satu kalimat itu. Maka Anda akan selamat dan keluarga Anda bisa hidup nyaman seumur hidup. Tapi jika Anda menolak, tidak hanya karier militer Anda yang berakhir, saya juga tidak bisa menjamin keselamatan keluarga Anda. Kekuatan di tangan Sersan Kepala Bayu menghilang. Ketakutan mengalahkan kemarahan. Dia langsung berlutut. Mengapa dunia begitu kejam? Dia membenci kenyataan bahwa memilih keadilan akan membawa kehancuran, dan berkompromi dengan ketidakadilan akan membawa stabilitas. Saya akan menunggu pilihan bijak Anda. Pengacara Arman mencibir dan hendak berbalik. Saat itulah, sebuah suara dingin membelah ruangan. Letjen Maya berdiri di pintu masuk bengkel. Di belakangnya, anggota pasukan khusus bersenjata berbaris. Ibu Pangdam, pengacara Arman berpura-pura tidak terkejut, tersenyum. Aduh, saya bertemu Ibu Pangdam di sini. Saya sebagai pengacara sedang melakukan pertemuan yang sah. Plak, telapak tangan Maya menghantam pipi pengacara Arman. Itu adalah pukulan kuat yang memutar kepalanya. Pengacara Arman terhuyung-huyung, darah mengalir dari sudut bibirnya. Apa yang Anda lakukan? Melakukan kekerasan terhadap seorang praktisi hukum? Praktisi hukum? Konyol sekali. Kau hanyalah kaki tangan penjahat, mengancam bawahan saya di unit saya, dan bahkan melibatkan keluarganya. Maya merebut tablet PC yang dipegang pengacara Arman dan membantingnya ke lantai, menghancurkannya. Lalu dia menginjak mesin yang hancur itu dengan sepatu militernya. Saya akan melaporkan Anda atas tuduhan penyuapan saksi dan ancaman. Dan sekali lagi Anda berkeliaran di dekat anak buah saya akan menanganinya dengan cara saya, bukan hukum. Akan kutunjukkan cara, Kopassus Sat 81 Gultor menangkap tikus. Aura pembunuh yang memancar dari matanya sangat nyata. Aura pembunuh sejati yang hanya dimiliki oleh orang yang pernah membunuh di medan perang. Pengacara Arman merasakan ketakutan naluriah. Kakinya gemetar. Kita lihat saja nanti. Pengacara Arman melarikan diri sambil membuang ingus.
Maya mendekati Sersan Kepala Bayu yang terduduk dan mengulurkan tangan. Bangunlah, Ibu Pangdam, maafkan saya tidak berguna. Tidak, kau sudah bertahan dengan baik. Keinginan untuk melindungi keluarga bukanlah dosa. Tapi Sersan Bayu, cara sebenarnya untuk melindungi keluarga bukanlah dengan tunduk pada orang-orang seperti itu adalah dengan berani melawan dan menunjukkan betapa adilnya dirimu sebagai seorang prajurit. Maya membantu Sersan Kepala Bayu berdiri dan menepuk-nepuk seragam tempurnya yang kotor. Aku sudah berjanji, keluargaku akan kulindungi. Mulai hari ini, tim pengawal khusus polisi militer akan menjaga rumahmu 24 jam sehari. Jangan khawatir, katakan saja yang sebenarnya di pengadilan. Mengerti? Sersan Kepala Bayu menyeka air matanya dan memberi hormat dengan semangat. Hormat, siap, aura perang meliputi. Akhirnya, tanggal persidangan yang ditunggu-tunggu telah ditetapkan. Pengadilan Militer Biasa Mabes AD. Maya menguatkan tekadnya sambil menatap keluar jendela ruang dinasnya. Mayor Joni dan koneksi busuk yang melindunginya. Persidangan kali ini bukan hanya untuk menghukum satu individu. Itu adalah perang untuk menegakkan kehormatan militer. Persiapan sudah selesai. Dia mengenakan seragam dinas atasannya dan berdiri di depan cermin. Lencana di dadanya bersinar seperti medali. Sekarang saatnya mengakhiri perburuan. Pengadilan Militer Biasa Mabes AD, ruang sidang utama. Keheningan yang berat meliputi ruangan, udara pengadilan terasa dingin. Kursi pengunjung penuh dengan pejabat militer dan wartawan yang datang karena rumor. Judul provokatif Pangdam wanita lulusan Kopassus 81 Gultor melawan perwira korup cukup menarik perhatian orang. Di kursi majelis hakim, 3 hakim militer duduk dengan ekspresi serius, dan di kursi jaksa, seorang perwira hukum muda dengan ekspresi tegang merapikan dokumennya. Di kursi terdakwa di seberang, duduk Mayor Joni yang mengenakan pakaian tahanan. Meskipun sudah beberapa hari di tahanan, wajahnya anehnya terlihat segar. Rambutnya disisir rapi, dan matanya santai. Sama sekali tidak ada tanda-tanda penyesalan atas dosanya. Di sampingnya, pengacara Arman duduk bersila dengan sikap angkuh. Dia menyeringai licik, seolah ingin membalas penghinaan yang dia terima dari Letjen Maya beberapa hari yang lalu. Mulai sekarang, persidangan terhadap terdakwa Mayor Joni atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Kejahatan Khusus dan penyalahgunaan wewenang militer, serta menghalangi pelaksanaan hak, akan dibuka. Bersamaan dengan deklarasi pembukaan hakim, suara palu hakim menggema. Pertama, jaksa militer berdiri dan membacakan fakta-fakta dakwaan. Terdakwa mengemudi dalam keadaan mabuk, menabrak warga sipil dan melarikan diri, serta memaksa bawahannya, Sersan Kepala Bayu, untuk membuat pengakuan palsu untuk menutupi insiden tersebut. Selain itu, ia menyalahgunakan jabatannya untuk menggelapkan logistik militer dan suara jaksa memenuhi ruang sidang, tetapi Mayor Joni mendengus, pengacara Arman perlahan berdiri. Yang Mulia Hakim, pengacara akan memberikan pernyataan pembukaan. Silakan bicara. Pengacara Arman merapikan penampilannya, lalu perlahan melihat sekeliling kursi juri dan kursi pengunjung. Matanya licik seperti ular. Yang Mulia Hakim, dan para hakim militer yang terhormat. Fakta-fakta dakwaan jaksa hanyalah fiksi. Tidak, lebih tepatnya, itu adalah perburuan penyihir yang diciptakan oleh kompleks pahlawan seseorang. Ruang sidang gaduh, pengacara Arman menaikkan suaranya. Terdakwa Mayor Joni tidak mengemudi pada hari kejadian. Sersan Kepala Bayu yang mengemudi. Sersan Bayu dalam kondisi mental yang lemah karena kecemasan akan gagal promosi, dan setelah menyebabkan kecelakaan, dia meminta bantuan kepada Mayor Joni yang dihormatinya. Mayor Joni sempat ragu karena ingin melindungi bawahannya, tetapi pada akhirnya dia menyarankan untuk menyerahkan diri sesuai hukum. Namun, tiba-tiba Pangdam ikut campur dan mengubah Mayor Joni yang tidak bersalah menjadi penjahat keji. Itu adalah argumen yang memutarbalikkan fakta. Alis Letjen Maya, Pangdam Kodam Jaya, yang duduk di barisan paling depan kursi pengunjung, berkedut, dia melipat tangan, menatap pengacara Arman tanpa bergerak sedikit pun. Keberatan, itu adalah fakta palsu yang jelas. Jaksa berteriak sambil melompat berdiri, tetapi pengacara Arman dengan santai melambaikan tangan. Palsu atau tidak,
Kita akan tahu setelah menginterogasi saksi. Saya akan menginterogasi saksi pihak jaksa, Sersan Kepala Bayu. Sersan Kepala Bayu berjalan ke kursi saksi. Penampilannya dengan seragam dinas rapi, tetapi bahunya meringkuk karena banyaknya tatapan dan ancaman dari pengacara Arman. Kau sudah bersumpah. Kau tahu kan akan dihukum jika berbohong. Pengacara Arman mendekati Sersan Kepala Bayu dan menanyainya. Siap, saya tahu. Saksi, pada dini hari kejadian, kau menelepon terdakwa dan memohon untuk diselamatkan, kan? Tidak. Mayor yang memanggil saya. Jangan berbohong. Berdasarkan catatan telepon, saksi sering menghubungi terdakwa di luar jam kerja. Kau juga pernah mencoba menyuapnya untuk promosi, tetapi ditolak, kan? Tidak. Saya tidak pernah melakukannya. Suara Sersan Kepala Bayu semakin keras, tetapi pengacara Arman dengan lihai memotong perkataannya. Buku catatan yang dituduhkan digelapkan oleh terdakwa. Itu bukan yang kau kelolakan? Ketika terdakwa tahu bahwa kau menggelapkan suku cadang transportasi untuk uang saku, kau menyimpan dendam dan memanfaatkan kecelakaan ini untuk menjatuhkan terdakwa, kan? Omong kosong, itu perintah mayor. Saksi. Jangan emosi. Ini bukan pasar. Pengacara Arman menggeleng ke arah hakim. Seperti yang Anda lihat, saksi memfitnah atasan untuk menutupi dosanya sendiri. Selain itu, bukti video dashcam yang diklaim sebagai bukti paling krusial itu juga mencurigakan. Pangdam mengerahkan tim intelijen swasta, bukan polisi militer, untuk mendapatkannya secara ilegal. Kan? Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan video itu dimanipulasi. Sekarang, bahkan ahli deepfake pun tidak bisa membedakannya. Strategi pengacara Arman sangat teliti. Bukan untuk mengungkapkan kebenaran, melainkan untuk mengubah kebenaran menjadi lumpur sehingga tidak ada yang terlihat. Itu adalah spesialisasi dirinya. Ekspresi hakim bergetar halus, wajah Sersan Kepala Bayu memerah karena frustrasi. Tetapi dia yang tidak pandai bicara, tidak mampu melawan pengacara berpengalaman itu. Mayor Joni menyeringai ke arah Sersan Kepala Bayu dari kursi terdakwa. Melihat pemandangan itu, tinju Sersan Kepala Bayu gemetar. Suasana pengadilan perlahan berpihak kepada terdakwa. Keadilan terancam dicekik oleh lidah yang jahat. Persidangan dilanjutkan pada sore hari. Jaksa militer, yang berjuang keras karena terpancing oleh pengacara Arman sepanjang pagi, berkeringat dingin, video dan buku catatan yang dia yakini sebagai bukti krusial kehilangan kekuatannya, terjebak dalam bingkai manipulasi dan bukti ilegal. Apakah ada saksi tambahan dari pihak jaksa? Atas pertanyaan hakim, jaksa berdiri. Dia menatap kursi pengunjung dengan ekspresi hikmat. Ya, saya mengajukan Letnan Jenderal Maya, Pangdam Kodam Jaya, sebagai saksi. Seketika, ruang sidang menjadi gaduh. Seorang Pangdam, Jenderal Bintang 3, menjadi saksi langsung di pengadilan bawahan adalah hal yang belum pernah terjadi. Ekspresi pengacara Arman mengeras sesaat, tetapi kemudian dia tersenyum penuh kemenangan. Dia datang sendiri masuk ke sarang harimau. Hari ini akan kuberi pelajaran yang pantas. Maya berdiri. Saat dia berjalan menuju kursi saksi, hanya suara langkah sepatu militernya yang memenuhi keheningan pengadilan. Tubuh yang tegak, tatapan yang mantap. Begitu dia duduk di kursi saksi, aura yang luar biasa mengalir, seolah mengubah suasana pengadilan itu sendiri. Silakan bersumpah. Saya bersumpah, saksi ini akan mengatakan yang sebenarnya tanpa menyembunyikan atau menambah-nambahi, sesuai dengan hati nurani, dan jika ada kebohongan, saya bersedia menerima hukuman karena sumpah palsu. Suara Maya terdengar jelas di setiap sudut pengadilan, bahkan tanpa mikrofon. Pengacara Arman mengendurkan dasinya dan memulai serangannya. Saksi. Sebagai orang yang memegang jabatan tinggi Pangdam, mengapa Anda begitu terobsesi dengan kecelakaan pribadi? Seorang perwira menengah, apa Anda membenci terdakwa? Tidak ada komandan yang menyukai penjahat. Jawaban singkat dan jelas Maya membuat tawa kecil terdengar dari kursi pengunjung. Pengacara Arman mengerutkan kening. Baiklah. Kalau begitu saya bertanya. Saksi mengerahkan unit intelijen, bukan polisi militer, untuk menyelidiki kecelakaan. Bukan? Bukankah ini jelas-jelas penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yurisdiksi?
Apa Anda tidak berpikir ini tindakan yang mengabaikan sistem hukum militer? Adalah tugas seorang komandan untuk mengembalikan yang tidak normal menjadi normal. Karena ada informasi bahwa ada pihak yang berkolusi dengan terdakwa di dalam polisi militer, kami mengaktifkan tim intelijen untuk menjaga keamanan. Dan keputusan itu benar, karena kami menangkap terdakwa tepat saat dia mencoba menghilangkan bukti. Penghilangan bukti? Bukankah itu video yang saksi manipulasi? Kartu memori yang Anda klaim asli itu, tidak ada surat perintah saat disita dari bengkel, bukan? Bukti ilegal tidak memiliki kekuatan hukum. Pengacara Arman menaikkan suaranya, menyerang Maya. Niatnya adalah mencari celah hukum dan mendorongnya sebagai jenderal yang otoriter dan mengabaikan hukum. Maya menatap pengacara Arman dengan mata dingin. Pengacara, sebelum bicara soal hukum, mari kita jelaskan fakta-faktanya. Pemilik bengkel menyerahkan kartu memori itu dalam bentuk penyerahan sukarela. Dan Anda mengklaim bahwa video itu dimanipulasi. Dia mengeluarkan sebuah USB flash drive kecil dari dalam seragam dinasnya dan mengangkatnya. Anda tahu ini apa? Pengacara Arman terdiam. Apa itu? Ini adalah rekaman asli CCTV dari toko serba ada di dekat lokasi kecelakaan. Dan data informasi pengemudian yang terekam di GPS mobil terdakwa. Terakhir, laporan analisis integritas video yang baru saja tiba dari Laboratorium Forensik Nasional yang membuktikan tidak ada manipulasi pada video. Maya meletakkan bukti-bukti itu di kursi hakim. Laporan ini secara ilmiah membuktikan bahwa tidak ada pengeditan atau manipulasi apapun pada video. Deepfake. Pengacara yang menulis novel kelas 3 itu adalah Anda. Wajah pengacara Arman berubah hitam. Dia bahkan tidak tahu bahwa bukti-bukti seperti ini ada. Maya telah membaca strategi pengacara itu dan menyiapkan kartu serangan balik yang sempurna sebelumnya. Ini tidak ada dalam daftar bukti sebelumnya. Karena baru tiba tadi malam. Pihak terdakwa sangat suka manipulasi, jadi saya membawanya untuk memastikan tidak ada celah. Maya mengalihkan pandangannya ke kursi terdakwa, menatap Mayor Joni. Mayor Joni gemetar seperti pohon sagu. Mayor Joni, suara Maya terdengar rendah. Saat kau menggelapkan logistik militer untuk biaya hiburan dan mengancam bawahan yang tidak bersalah untuk dijadikan tameng, apakah kau pernah berpikir betapa beratnya seragam militer yang kau pakai? Yang mulia hakim, saksi sekarang menghina terdakwa. Tolong hentikan. Pengacara Arman berteriak panik. Tetapi aura Maya tidak berhenti. Menghina. Apakah mengatakan kebenaran itu menghina? Yang mulia hakim. Saksi ini ingin mengungkapkan wajah keji terdakwa di tempat ini. Ini bukan sekadar insiden tabrak lari. Orang ini adalah parasit yang menjual kehormatan prajurit Indonesia. Hakim terdiam sejenak, lalu memperbaiki kacamatanya dan membuka mulut. Jika kredibilitas bukti terbukti, tidak ada alasan untuk menghentikan kesaksian. Lanjutkan. Kedudukan berbalik. Maya melanjutkan kesaksiannya dengan tenang. Tetapi seperti pisau yang mengandung racun mematikan, terdakwa melarikan diri tanpa memberikan pertolongan setelah mengetahui korban pingsan akibat kecelakaan. Dalam proses itu, terekam suaranya yang khawatir akan promosinya dan kepentingan dirinya sendiri daripada nyawa korban. Apakah orang yang lebih mementingkan pangkat daripada nyawa manusia layak menjadi komandan? Dia berbalik menghadap kursi pengunjung. Saya bertanya kepada semua prajurit di sini. Kita ada untuk menjaga nyawa dan harta benda rakyat. Tapi apakah orang yang menabrak rakyat dengan mobil dan melarikan diri, serta menyalahkan bawahan, layak memakai seragam yang sama dengan kita? Tidak. Beberapa perwira muda di kursi pengunjung secara tidak sadar menjawab, lalu buru-buru menutup mulut. Tetapi mata mereka bersinar membara. Udara di dalam pengadilan kini milik Maya. Pengacara Arman mengelap keringat di dahinya dan terduduk, sementara Mayor Joni menundukkan kepala, hanya menatap meja. Namun, Maya belum berniat berhenti. Terakhir, kebenaran tentang hari itu yang sangat dibantah terdakwa. Saya akan menunjukkannya langsung dengan mata saya dan mata semua orang di sini. Dia memberi isyarat kepada petugas pengadilan. Layar besar menyala. Mayor Joni terkesiap dan mengangkat kepala. Tidak. Jangan putar. Jangan putar itu. Jeritan histerisnya tenggelam di udara. Sekarang waktu penghakiman akan tiba. Layar besar di tengah pengadilan berdesir,
lalu mulai memproyeksikan adegan dengan kualitas jernih. Semua lampu di pengadilan padam, dan hanya cahaya layar yang menyinari wajah pucat Mayor Joni. Waktu di video menunjukkan pukul 03.45 dini hari. Jalan yang terlihat melalui kaca depan mobil Mayor Joni tenggelam dalam kegelapan pekat, diiringi suara mesin yang melaju kencang, musik murahan dari radio memenuhi ruang sidang. Hahaha, semuanya minggir. Aku datang. Itu adalah suara Mayor Joni yang berteriak dengan lidah cadel karena mabuk. Desahan terdengar di sana-sini di kursi pengunjung. Dasar mobil rongsokan. Beraninya menghalangi jalanku. Akan kutabrak. Dia yang memegang kemudi adalah penjahat jalanan. Mengabaikan lampu lalu lintas adalah hal biasa, dan dia terus mengemudi dengan berbahaya, berpindah jalur, dan pada saat kritis itu, bayangan hitam yang menyeberang jalan terlihat sekilas di bawah cahaya lampu. Kuak! Speaker pengadilan mengeluarkan suara benturan yang merobek. Mobil di video bergetar hebat, dan kaca depan retak seperti sarang laba-laba. Rem mendadak membuat ban mencicit. Layar tampak membeku, tetapi napas kasar terus terekam. Melalui spion, terlihat korban yang tergeletak mengenaskan di jalan. Bagi orang normal, ini adalah saatnya untuk berlari keluar dan memberikan pertolongan. Tetapi Mayor Joni di video berbeda. Ah, sialan. Makian itu diikuti monolog perhitungan. Kalau keluar sekarang, saya ditangkap karena mabuk. Harus dicopot. Tidak, sama sekali tidak. Saya harus promosi kali ini. Berapa banyak uang yang sudah saya habiskan? Dia lebih mengkhawatirkan promosi dan uang suapnya daripada nyawa korban. Udara di dalam pengadilan membeku. Tatapan penghinaan, lebih dari kemarahan, tertuju pada kursi terdakwa. Tidak ada yang melihat. Ayo pergi. Broom. Mobil itu bergerak lagi. Punggung yang menjauh dengan kejam, meninggalkan orang yang tergeletak, tertangkap di layar. Selesai. Bodoh, Mayor Joni melompat berdiri dan berteriak histeris. Itu bukan aku, itu palsu. Suaranya juga disintesis. Namun, video tidak berhenti. Dia kembali ke markas. Tetapi adegan dia memanggil dan mengancam sersan kepala Bayu tidak ada. Melainkan rekaman percakapan telepon dengan seseorang di dalam mobil berlanjut. Pengacara Arman, ini aku. Gawat, aku rasa aku menabrak orang. Tidak, aku yakin. Tapi aku langsung pergi. Bagaimana ini? Apa? Suruh salah satu bawahan untuk menutupi. Ya, sersan Bayu itu bodoh, jadi dia akan melakukannya jika disuruh. Berikan saja sedikit uang. Isi percakapan telepon dengan pengacara juga terekam jelas. Wajah pengacara Arman yang duduk di kursi. Terdakwa pucat pasi. Isi percakapannya yang mengajar pemalsuan kejahatan telah terungkap di depan umum. Ini penyadapan ilegal. Tidak punya kekuatan hukum. Pengacara Arman berteriak dengan suara serak, tetapi nasi sudah menjadi bubur. Legend Maya memegang mikrofon, berkata dengan suara tenang namun penuh kekuatan. Anda dengar? Itulah wujud asli terdakwa. Suara iblis yang memperlakukan nyawa rakyat seperti serangga, memanfaatkan hukum untuk menutupi dosanya, dan mencoba menjadikan bawahan yang setia sebagai kambing hitam. Maya menunjuk layar dan melanjutkan perkataannya. Di video itu, apakah terdakwa seorang prajurit atau preman berseragam? Tatapannya menusuk Mayor Joni. Mayor Joni, kau sendiri yang melemparkan kehormatan, senjata terbesar yang bisa dimiliki seorang prajurit ke tempat sampah. Seragam militer yang saya pakai bukanlah kain untuk menutupi dosa. Itu adalah sumpah darah untuk melindungi negara dan rakyat, tetapi kau mengkhianati sumpah itu. Mayor Joni ambruk. Tidak ada lagi alasan. Pada saat semua kebusukannya terungkap, dia bukan lagi perwira yang angkuh, melainkan hanya seorang penjahat yang ketakutan. Yang mulia hakim. Maya menunduk ke arah majelis hakim. Saksi ini, sebagai pangdam, sangat menyesal karena gagal mengelola bawahan. Tetapi jika bagian yang busuk tidak dibersihkan, bagian yang baru tidak akan tumbuh. Mohon jatuhkan hukuman seberat-beratnya sesuai hukum. Hanya itu cara untuk menjaga kehormatan korban yang terbaring di rumah sakit, sersan kepala Bayu yang menderita ketidakadilan, dan 500.000 prajurit Angkatan Darat yang mengabdi dengan setia. Pengadilan hening. Hanya terdengar isak tangis. Istri sersan kepala Bayu, yang duduk di kursi pengunjung,
menggenggam erat tangan suaminya dan menangis. Sersan Kepala Bayu juga menatap Maya dengan mata merah. Di tatapan matanya terkandung rasa hormat dan terima kasih yang tak terbatas. Jaksa berdiri dari tempat duduknya. Suaranya penuh keyakinan yang berbeda dari sebelumnya. Terdakwa Mayor Joni dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas semua tuduhan, termasuk mengemudi kendaraan tabrak lari, pasal 60 hukum militer, penipuan, pasal 90 hukum militer, penggelapan berdasarkan Undang-Undang Kejahatan Ekonomi Khusus. Selain itu, kami meminta penangkapan darurat terdakwa pengacara Arman atas tuduhan mengajar pelaku melarikan diri dan mencoba menghilangkan bukti. Para polisi militer mendekati pengacara Arman. Pengacara Arman tidak bisa melawan dan menundukkan kepala. Itu adalah saat di mana karier militer dan hidup Mayor Joni yang gemilang menemui kehancuran. Seminggu kemudian, setelah vonis di pengadilan, hakim membaca putusan. Terdakwa Mayor Joni dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Selain itu, sesuai dengan hukum militer, terdakwa dipecat dan diberhentikan tidak dengan hormat, serta harus mengembalikan seluruh dana militer yang digelapkan sebesar 5,4 miliar. Tang, tang, tang. Saat putusan diketuk, Mayor Joni bahkan tidak bisa menjerit, dia hanya lemas dan jatuh ke lantai. Para petugas lemas mil menyeretnya keluar dari kedua sisi. Di hadapan kebenaran yang diungkapkan oleh Pangdam wanita lulusan Kopassus Sat 81 Gultor, kartel korupsi besar itu runtuh seperti istana pasir. Pintu pengadilan terbuka dan Sersan Kepala Bayu berjalan keluar. Sinar matahari sore yang hangat menyinari wajahnya. Rasanya seperti kegelapan yang selama ini menimpanya telah sirna. Ayah, istri dan putrinya berlari ke arahnya. Sersan Kepala Bayu memeluk keluarganya erat-erat. Maaf, sungguh maaf. Aku ayah yang tidak berguna. Tidak, kau tidak salah. Kau sudah berjuang keras. Benar-benar berjuang keras. Keluarga itu saling berpelukan dan menangis tanpa henti. Orang-orang yang lewat juga ikut terharu melihat pemandangan itu. Saat itu, dari kejauhan, sebuah jeep hitam mendekat dan berhenti. Pintu belakang terbuka dan Letjen Maya turun. Dia mengenakan seragam dinas. 3 bintang yang bersinar di bahunya tampak semakin cemerlang hari itu. Sersan Kepala Bayu menyeka air matanya dan buru-buru mengambil posisi siap. Ibu Pangdam. Maya perlahan mendekati mereka. Dia berlutut di depan putri Sersan Kepala Bayu, Jimin. Menyamakan tinggi matanya dengan anak itu, dia tersenyum lembut. Halo, ini Jimin, ya. Bibi siapa? Ibu Pangdam adalah bos yang bekerja dengan ayah. Putri kita, pasti sangat ketakutan, ya. Sekarang tidak perlu khawatir lagi. Ayahmu adalah prajurit yang sangat hebat, dia telah mengalahkan semua orang jahat. Maya mengelus kepala Jimin, lalu dia berdiri dan menatap Sersan Kepala Bayu. Sersan Kepala Bayu. Siap, Ibu Pangdam. Tuduhan pemalsuan terhadapmu telah sepenuhnya dicabut. Dan dengan adanya kasus ini, sikapmu yang jujur dan berdedikasi akan dipertimbangkan dan kau akan lulus seleksi promosi ke jabatan permanen. Mata Sersan Kepala Bayu membesar. Itu adalah cerita seperti mimpi. B. Benarkah, Ibu Pangdam? Saya akan mencengkeram leher kepala personalia agar dia menandatanganinya. Jadi jangan khawatir. Prajurit sepertimu harus tetap di militer. Siapa lagi yang akan bertahan? Maya menambahkan dengan canda. Sersan Kepala Bayu sekali lagi terharu. Dia meninggalkan istri dan putrinya, lalu mengambil posisi paling tegas dan bersemangat menghadap Maya. Ujung jari tangannya menyentuh tepat di ujung alisnya. Hormat. Kebaikan Ibu Pangdam tidak akan saya lupakan seumur hidup. Saya akan mengabdi dengan nyawa taruhan. Maya juga membalas hormat dengan sopan. Hormat. Nyawa jangan dipertaruhkan sembarangan. Gunakanlah dengan bijak untuk negara dan keluarga. Saya sudah menyiapkan cuti. Jadi istirahatlah yang cukup bersama keluarga. Ini perintah. Siap. Maya kembali naik ke mobil. Dari jendela mobil, terlihat keluarga Sersan Kepala Bayu membungkuk 90 derajat memberi hormat. Ketika mobil melaju, dia bersandar dalam di sandaran kursi. Ketegangan mereda dan kelelahan datang. Ibu Pangdam, apa Anda langsung kembali ke markas? Atas pertanyaan pengemudi,
Maya sejenak menatap keluar jendela. Pemandangan kota Jakarta melintas dengan damai. Untuk menjaga perdamaian itu, dia telah bertarung hari ini, dan dia akan bertarung lagi besok. Tidak, mari kita mampir ke rumah sakit dulu. Korban tabrak lari itu katanya hari ini dipindahkan ke ruang rawat inap biasa. Kan, saya harus membeli keranjang buah. Siap, Ibu Pangdam. Mobil berbalik arah menuju rumah sakit. Maya mengeluarkan selembar foto lama yang diambil bersama rekan-rekannya di Kopassus 81 Gultor dari saku dadanya. Rekan-rekan yang tersenyum ceria, meskipun berlumuran debu hitam. Kau lihat, hari ini saya juga hidup tanpa rasa malu. Senyum tipis terukir di bibirnya. Mobil melaju kencang di jalan. Sinar matahari sore yang hangat tumpah seperti berkat di bahu jenderal yang telah membuktikan bahwa keadilan itu ada.